Selamat pagi untuk Bu Siska. Nama saya Nathanael Masaki Paman. Saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Setelah menjelaskan, saya juga akan melakukan sebuah praktik ya, yang berkaitan dengan sistem koloid. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu kalau sistem koloid itu adalah suatu campuran heterogen di mana zatnya itu terbentuk karena adanya uh, karena terdispersi ke dalam suatu zat lainnya. Maka dari itu sistem koloid ini memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Untuk fase terdispersi adalah suatu zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam zat lainnya. Sedangkan untuk medium pendispersi itu merupakan penyebab terjadinya fase terdispersi atau penyebab terjadinya penyebaran secara merata. Nah, contoh dari sistem koloid yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah santan ya. Santan bila kita perhatikan baik-baik itu memiliki butiran-butiran minyak. Butiran-butiran minyak ini merupakan fase terdispersi dan medium pendispersinya adalah air. Contoh lainnya adalah mayones ya. Untuk mayones ini memiliki fase terdispersi berupa telur dan medium pendispersinya adalah minyak. Nah, selain dua yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada pada agar-agar, terdapat pada cat, terdapat pada kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Bahkan darah yang ada dalam tubuh kita itu juga memiliki sistem koloidnya loh. Nah, setelah kita mengetahui penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis dari sistem koloid ya. Berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid itu terbagi menjadi adanya sol. Sol itu merupakan memiliki fase terdispersi padat. Lalu ada emulsi. Emulsi itu memiliki fase terdispersi cair dan medium pendispersinya juga cair. Sedangkan untuk buih itu memiliki fase terdispersi gas ya, dan medium pendispersinya adalah cair. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenisnya, mari kita ke percobaannya saja. Nah, pada kali ini saya menggunakan cahaya HP ya untuk memantulkan. Di sini dapat kita lihat kalau cahaya itu nampak sangat jelas, bahkan dia menembus bagian belakang gelas ya, sehingga pada bagian ini efek tindalnya itu tidak tampak. Dan ini merupakan larutan. Selanjutnya di sini ada kopi. Campuran kopi dan air ini seperti yang kita lihat, mereka tidak dapat menembus gelas ya, cahayanya tidak dapat menembus gelas, sehingga ini bisa kita katakan sebagai hasil dari suspensi. Nah, lalu yang terakhir di sini
saya memiliki campuran bubuk susu dan juga air. Nah, seperti yang kita lihat, kalau di sini cahaya itu tidak dapat menembus ya, dan dia dapat dibiaskan segala arah ke partikel. Kedua zat ini sebenarnya tidak dapat tercampur secara merata karena level kepolaran mereka yang berbeda. Sehingga campuran susu dan air itu dapat kita sebut sebagai sistem koloid. Koloid bukan larutan ya, perlu kita ingat. Nah, jadi untuk kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan di sini, dapat kita ketahui bahwa campuran dari bubuk susu dan air itu merupakan sistem koloid ya, dimana susu itu merupakan jenis dari sistem koloid, yaitu emulsi. Emulsi ini memiliki fase pendispersi berupa cairan, dan juga medium dispersinya juga merupakan cairan ya. Seperti yang telah saya katakan pada video, kalau susu dan air, campuran susu dan air itu tidak dapat tercampur secara merata ya, sehingga mereka itu masih dapat disaring dengan menggunakan penyaring ultra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.